Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Al-Habib Hasan bin Abdullah Segaf, Habib Hasan Basurah, guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas, Habib Idrus, Al-Idrus, Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Haji Ahmad Yani, dan segenap stafnya, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara maulid ini bukan hanya sekedar acara untuk memuji Rasulullah, bukan hanya sekedar acara untuk dilantunkan qasidah-qasidah. Dua hal minimal tujuan acara maulid ini: tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Pertama, tashwiq. Maulid ini diadakan adalah untuk membuat kita ini rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karya-karya maulid ada Simtud Durar, ada Tiba, ada Syaraful Anam, ada Azab, ada Dhiyaul Lami' dan yang lain-lainnya. Itu semuanya adalah tashwiq, sebagai upaya supaya kita ini bisa rindu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bagi orang yang sudah cinta, tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin, menjadi penghibur, karena orang yang cinta itu pasti senang diceritakan orang yang ia cintai. Kalau anak kita mondok, maka jika ada seorang mengkabarkan, anak kamu Masya Allah ya, prestasinya bagus, nilainya baik-baik, kita terhibur. Datang lagi yang kedua, anak kamu tampan, bersih lagi, terhibur. Datang lagi ketiga, akhlaknya anak kamu mulia ya, hormat sama yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, terhibur. Kenapa? Karena setiap diceritakan orang yang ia cintai akan menjadi terhibur. Begitulah acara maulid ini, orang yang belum cinta supaya jadi cinta, orang yang sudah cinta maka akan terhibur dengan acara maulid, itu karena cinta kepada Rasulullah. Orang yang beriman pasti dia akan cinta kepada Nabi Muhammad. Kekuatan cinta kepada Nabi Muhammad itu melambangkan kesempurnaan iman. Semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin kuat imannya. Semakin lemah cintanya kepada Muhammad, semakin lemah imannya. Karena itu, kalau orang sudah cinta kepada Nabi, maka habis-habisan maksimal, dan itulah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak menjadi sempurna iman seorang di antara kamu sehingga aku, kata Rasulullah, menjadi ia cintai lebih daripada dirinya, lebih daripada seluruh hartanya, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, bahkan lebih daripada manusia semuanya. Maksudnya, kesempurnaan iman itu adalah kesempurnaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak bisa diterima kecuali harus mencintai Rasulullah. Orang-orang Yahudi, mereka menyatakan cinta kepada Allah. Orang-orang Nasara, mereka juga menyatakan cinta kepada Allah. Tapi itu semuanya
adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu menyatakan cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka harus lewat aku. Ngikuti Nabi Muhammad. Baru Allah akan membalas cinta kepada kalian semuanya dan akan mengampuni dosa kalian semuanya. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya pintu untuk masuk ke ridha Allah, masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lan yasilal abdu ila hadratillah illa min hadrati Rasulillah. Tidak mungkin seorang akan masuk ke hadirat Allah kecuali lewat hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi Muhammad itu ibarat pintu hadratillah, dan semua yang mau masuk ke dalam harus melewati pintu itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, kalau manusia itu kenal dengan Nabi Muhammad, maka dia akan mengenal bahwa paling afdalnya makhluk adalah Nabi Muhammad. Paling indahnya makhluk adalah Nabi Muhammad. Paling mulianya makhluk adalah Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin akan meminta selain Nabi Muhammad. Bahkan surga pun tidak akan tertarik. Surga pun yang begitu nikmat luar biasa tidak tertarik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lebih berharga daripada surga. Nabi Muhammad lebih mulia daripada surga. Seorang sahabat yang dia selalu khidmat sama Rasulullah. Sendal Nabi disiapkan, tongkatnya Nabi dibawakan. Selalu khidmat sama Nabi. Nabi iba. Nabi menawarkan diri. Salni, minta sama aku. Apa yang diminta saudara? Apa yang diminta oleh sahabat ini? Yang hidupnya miskin. Dia minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta selalu bersama Anda sampai di surga ya Rasulullah. Dia tahu yang termahal. Dia tahu yang paling mulia. Aku minta bersama Anda sampai ada di surga ya Rasulullah. Permintaan yang luar biasa saudara. Bagaimana Nabi menjawab? A'inni bika tardis shalah. Kalau begitu, bantu aku untuk bisa mencapaikan harapanmu dan cita-citamu yang banyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang kalau kenal Nabi Muhammad. Apa nikmatnya masuk dalam kamar pengantin yang bau gahru, yang bau kembang, bau jeruk purut. Apa nikmatnya masuk kamar pengantin yang di situ ada kasur yang empuk, roti yang begitu lezat, tetapi nggak ada pengantinnya, saudara. Nggak ada kekasihnya ada di situ. Apa nikmatnya? Apa nikmatnya masuk surga bagi mereka yang cinta kepada Rasulullah? Yang begitu ada bidadari, begitu ada bangunan, begitu ada makanan yang luar biasa, tapi tidak ada pengantinnya Muhammad Rasulullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali. Anta misbahun sururi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Beliau adalah pengantin dunia sampai akhirat saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang tertanam bagi orang yang cinta kepada Nabi, yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tertarik kecuali dekat dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga tidak membuat aku tertarik ingin masuk ke dalamnya kecuali karena memang surga itu menjadi tempat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Habib Ali menyatakan ana minta masuk surga itu bukan karena bidadarinya, bukan karena pingin makan buah-buahan, sutranya, bukan airnya, bukan susunya, bukan madunya, bukan kenikmatan dalamnya. Karena di situ adalah tempatnya hibbi, kekasihku Muhammad, aku ingin masuk ke dalamnya. Aku mohon masuk ke dalamnya.
Kif, mahabbah yang luar biasa ya ikhwani. Kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW tidak tertarik dengan yang lainnya. Habib Ali menyatakan apa? Ma namdah illan nabi bukan zuna wal khabiyah. Kalau sudah melihat kemuliaan Nabi, siapa yang akan lebih mulia daripada Nabi? Kalau sudah mengingatkan keagungan Nabi, siapa yang lebih agung daripada Nabi setelah Allah? Karena itu Habib Ali menyatakan kalau sudah ingat Rasulullah, aku tidak bisa memuji kecuali Nabi Muhammad. Aku tidak bisa memuji kecuali Nabi Muhammad, nggak bisa sudah. Kenapa? Karena Nabi lebih daripada yang lainnya. Da' madda'atuhan nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Keutamaan Nabi nggak ada batasnya saudara, yang bisa dibatasi sama mulut manusia, sama kalamnya manusia nggak bisa, nggak ada yang mampu. Kalamnya Allah penuh pujian dengan Nabi. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam Al-Quran, kalamnya Allah penuh memuliakan Nabi Muhammad, penuh dengan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut manusia bisa membatasi untuk menceritakan kemuliaan Nabi, nggak akan mampu saudara, nggak akan mampu. Idallahu athna billadhi wa ahluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad, apa nilai daripada pujian daripada manusia? Sallu alal habib. Karena itu kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf bagaimana nama beliau adalah sudah nama yang sangat hebat. Muhammad kalau bahasa Arab itu hamidah yahmadu hamdan, itu memuji, dan itu fi'il muta'addi, pasti membutuhkan maf'ul bih. Hamidah yahmadu hamdan. Kalau hamada yuhammidu tahmidan, itu berarti yufidu tikrar wal ikthar, takrir wa takthir. Ghassala yaghsilu itu mencuci, ghassala yughassilu itu banyak mencuci, tukang cuci. Qata'a yaqta'u itu memotong, qatta'a yaqta'u itu banyak memotong. Hamida yahmadu memuji, hammada yuhammidu banyak memuji, selalu memuji. Muhammad isim maf'ul, manusia yang paling banyak dipuji oleh Allah. Sallu alal habib. Manusia yang paling banyak dipuji oleh malaikat Allah, manusia yang paling banyak dipuji para anbiya Allah, manusia yang paling banyak dipuji oleh alam semesta, Muhammad. Summiya Muhammadan li kathrati khisalihil mahmudah. Disebut Muhammad karena memang banyak perangai kelebihan yang terpuji pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada nama beliau juga Ahmad. Kabir besar, akbar paling besar, saghir kecil, asghar isim tafdhil paling kecil. Kalau Hamid itu adalah yang memuji. Kalau Ahmad yang paling banyak memuji. Beliau Nabi Muhammad Ahmad, manusia yang paling banyak memuji kepada Allah, wa Muhammad, dan paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu alal habib. Karena itu pujian kepada Nabi yang kita haturkan ini adalah tidak sebanding dengan kemuliaan Rasulullah, tidak sebanding dengan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Yang tahu derajatnya Nabi Muhammad Rabbul Alamin, saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Anda memuji, tapi jangan pernah meyakini beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan. Tapi kalau Anda katakan beliau adalah yang termulia, memang iya,
beliau adalah yang paling hebat, memang iya. Beliau adalah yang paling mahal, memang iya. Beliau adalah yang paling tinggi derajatnya, memang iya. Dan seterusnya. Silahkan, jangan menyentuh kepada ketuhanan, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, karena itu tidak ada yang lebih hebat kecuali dekat dengan Rasulullah, kecuali menjadi pecinta sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih kita perlunya bersolawat ini? Solawat kita selalu bersolawat kepada Nabi. Apa perlunya? Kita berharap sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi, kita berharap agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekatnya kedudukan denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak salawat kepada aku, kata Nabi. Lah kalau sudah dekat dengan Nabi di hari kiamat, kira-kira ditempatkan di mana? Surga tertinggi, surga yang paling mulia. Karena itu jangan Anda pingin masuk surga aja, yang dekat dengan Nabi, maka Anda akan mendapatkan surga yang termulia nantinya di hari kiamat. Ya, itulah harapan daripada orang-orang yang hebat, yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Ada ulama menyatakan wawul qasam tadi itu al asr, ada menyatakan wal asri demi waktu asar. Ada menyatakan wal asri ay wasolatil asri demi solat asar. Ada menyatakan wal asri ay wad dahri demi waktu masa, karena berharganya waktu. Tapi ada yang menyatakan wal asri ay wa asrin nabi demi waktu yang mulia, itu waktu hidupnya Rasulullah. Tahukah Anda para sahabat itu mendapatkan waktu yang paling hebat, hidup ada di zaman yang paling nikmat, yaitu zamannya Nabi Muhammad. Mereka duduk bersama Nabi, mereka memandang wajahnya Nabi, sholat di belakangnya Nabi, menghadiri majlisnya Nabi Muhammad SAW, dan itu kenikmatan yang luar biasa bagi mereka. Karena itu martabatus suhbah, derajat kesahabatan itu adalah derajat yang tertinggi setelah derajatun nubuwah, martabatun nubuwah, derajat kenabian. Wih, kenapa? Karena tidak ada Rasulullah yang lebih hebat daripada Rasulullah, dan itu diberikan kepada para sahabat. Yang tertinggi kutub nih, jika dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah, masih muliaan sahabat yang paling rendah. Kenapa? Karena mendapatkan magam, yaitu ru'yatun nabi, mujalasatun nabi, muwafaqatun nabi, hidup bersama Nabi, mandang Nabi, ikut bersama majlisnya Nabi, dan seterusnya. Wah, hebat saudara. Hah? Dan jangan dianggap kalau saya bangun masjid ratusan berarti lebih afdal sahabat dari sahabat. Kalau saya banyak sholat lebih daripada sahabat berarti lebih afdal. Enggak bisa diukur saudara dengan banyaknya amal. Kalau sudah derajat lain. Nabi menggambarkan begini. Wallahi lau anfaqtum mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah, kalau seandainya kamu punya gunung Uhud emas kamu sedekahkan, tidak sebanding dengan amalnya sahabat dengan segenggam gandum dari tangannya. Kenapa? Karena sudah mencapai derajat yang tinggi, yaitu suhbatun Nabi, menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Apa yang menjadi rahasia kok sahabat begitu tinggi derajatnya? Karena matanya melihat Nabi dan cinta dengan Nabi. Karena telinganya mendengarkan Nabi dan cinta kepada Nabi. Karena jasadnya dekat dengan Nabi dan cinta kepada Nabi. Inilah harapan para aulia Allah, adalah bukan harta, bukan dunia, bukan ketenaran, bukan popularitas, bukan jabatan, tapi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, karena itu kenali Nabi.
Kenali kita Nabi sehingga hati kita penuh dengan cinta Allah dan Rasulullah. Dan tidak ada ruang untuk cinta kepada selainnya. Tidak ada ruang untuk cinta kepada selain keduanya. Dan itulah nikmat daripada iman. Itulah kesempurnaan daripada iman. Seorang sahabat, dia tadi itu adalah pecinta Rasulullah SAW. Dia tadi itu setiap saatnya menghadiri majelisnya Nabi SAW. Dan jika pulang langsung rindu, pingin ketemu Rasulullah SAW lagi. Ini kita ini kalau ketemu sama Nabi, masuk di masjid, nunggu waktu sholat, ketemu sama Rasulullah. Tapi nanti di akhirat gimana ya? Gimana kita ini? Masya Allah. Dia berpikir sampai sejauh itu. Anak seorang hamba biasa, beliau adalah kekasih Allah. Kalaupun masuk surga, tentu derajatnya tidak sama. Apa nikmatnya surga tanpa Rasulullah? Aku di sini hanya berpisah beberapa saat, udah rindu dengan Nabi. Akhirnya orang ini kepikiran, sampai akhirnya nggak bisa tidur, sampai akhirnya kurang makan, sampai kurus. Dan Nabi perhatian sama sahabat. Jadi sahabat ini kalau ada perubahan, itu selalu Nabi itu melihat, panggil, kenapa kamu kok pucat? Kenapa kamu nggak bisa tidur ya Rasulullah? Jarang makan ya Rasulullah. Apa yang membuat kamu demikian? Nangis dia, ya Rasulullah, aku ini cinta sama kamu. Tidak berpisah dari kamu kecuali rindu ingin bertemu kamu lagi. Aku merasakan nikmat ada di dunia ini karena ada Anda ya Rasulullah. Tapi aku berpikir di akhirat gimana ya Rasulullah. Kalaupun aku masuk surga, aku orang biasa, Anda Rasulullah. Tempatnya pasti berbeda. Apa nikmatnya surga bagi aku tanpa Anda ya Rasulullah. Allahu Akbar. Belum Nabi menjawab, jawaban langsung dari Rabbul Alamin melalui Rasulullah untuk menjawab ini. Wa man yuti'illaha war rasul, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa orang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama para nabi, para rasul, para syuhada dan salihin. Lega itu orang, baru bisa tidur. Baru bisa tidur. Kif matlab azim. Ya, matlab azim. Terakhir, kita dengarkan bagaimana seorang sahabat yang bernama Bilal. Bilal ini setelah wafat Rasulullah nggak betah ada di kota Madinah. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan beliau. Ya Abu Bakar, Khalifah, izinkan aku untuk keluar dari kota Madinah. Oh jangan, kita selalu membutuhkan Anda wahai Bilal. Gimana sih? Kamu mau keluar daripada kota Madinah ini? Bilal menyatakan, wahai Khalifah, Anda memerdekakan saya itu untuk diri Anda atau karena Allah? Kalau untuk diri Anda, saya harus betah ada di sini. Kalau untuk Allah, berarti jangan Anda halangi aku untuk keluar dari sini. Dong untuk Allah, Bilal. Kenapa sih? Kenapa kamu? Kurang duit? Kurang apa kamu di kota Madinah? Aku nggak mampu lagi tinggal di kota ini, kata dia. Karena di sini aku setiap hari melihat Rasulullah adzan untuk Rasulullah, tapi sekarang Rasulullah nggak aku lihat lagi, kata dia. Aku nggak mampu sudah tinggal ada di sini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak bisa menahan Bilal. Keluar Bilal, tinggal di kota Syam, di negeri Syam sana. Dapat setahun mimpi Rasulullah. Ila mata hadal jafa ya Bilal.
Sampai kapan engkau menjauh begini wahai Bilal dariku? Nangis itu Bilal sampai dibangunkan sama istrinya. Kenapa katanya? Rasulullah yang ada di pasar ketika mendengarkan ada Bilal menjerit semuanya. Abu Isa Rasulullah, ahayyun Rasulullah, apakah hidup kembali Rasulullah? Tinggal semuanya, toko ditinggal, berangkat ke masjid, Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan-perempuan yang ada di rumah keluar semuanya. Rasulullah hidup, Rasulullah hidup. Mereka ingat bagaimana kenikmatan hidup bersama Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal enggak mampu meneruskan. Dikatakan tidak ada derayan air mata yang lebih hebat setelah derayan air mata wafatnya Rasulullah melebihi derayan air mata datangnya Bilal setelah wafatnya Rasulullah. Mereka tidak pernah melupakan kenikmatan yang luar biasa ini. Karena itu kenali Nabi, maka Anda akan meyakini bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih berharga daripada Rasulullah. Mudah-mudahan insyaAllah acara maulid ini akan bisa memberikan kesadaran kepada kita betapa jauhnya kita daripada Nabi Muhammad, dan mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan insyaAllah nanti di hari kiamat kita bertemu dengan Nabi, dan Nabi
cinta kepada kita, senang dengan kita, memberikan syafaat yang kepada kita, dan akhirnya kita bersama-sama insyaallah di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.